Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Libras Channel. Sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan bercerita mengenai perjalanan kami dari Tanjung Uban ke Pelabuhan Telaga Pungkur di Kota Batam. Kota Batam maupun Pulau Bintan itu masih satu provinsi di Kepulauan Riau, dan moda transportasi untuk ke Batam itu bisa menggunakan kapal laut atau RoRo, roll on roll off, yang dioperasikan oleh salah satu perusahaan BUMN. Nah, dengan RoRo kita bisa mengendarai mobil sendiri ke Kota Batam. Perjalanan ini kami lakukan kemarin di bulan puasa, mengajak anak-anak seperti tradisi hari raya kebanyakan orang tua mengajak anaknya untuk sedikit menghibur dan membelikan baju untuk keperluan lebaran. Ya, kita akan mengunjungi beberapa mall terbesar di Kota Batam dan juga destinasi wisata Dinoskate Golden City yang berada di Bengkong Laut, Kota Batam ya. Dan ini kita berada di Nagoya Mall, merupakan mall terbesar dan paling populer di Kota Batam. Batam ini mulai dibangun di era tahun 1970-an yang ditujukan untuk menjadi Singapurnya Indonesia. Jadi pembangunan infrastruktur baik gedung, akses jalan, dan objek-objek wisata pendukung maupun mall itu sangat banyak di sini, dan barang-barang yang dijual pun sedikit lebih murah di daerah lain karena Batam merupakan area free trade zone ya. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa barang, khususnya barang-barang elektronik, dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan daerah lain yang bukan FTZ. Dan ini adalah salah satu hotel di Kota Batam yang kami singgahi. Kami menginap di sini selama 1 malam saja karena keinginan anak-anak untuk berenang. Kita memang di tempat-tempat objek wisata umum saat ini di masa pandemi COVID-19 ini agak terbatas. Jadi ini untuk menyenangkan anak dan tetap berpuasa. Alhamdulillah. Batam disebut juga dengan julukan kota terencana. Memang sangat direncanakan sekali, dari jalanan yang lebar, gedung-gedung, industri, maupun pariwisata. Industri di sini banyak sekali investor asing ya, bergerak di manufaktur, pembuatan barang-barang elektronik, dan juga keperluan untuk tambang offshore gitu ya. Ada banyak galangan kapal juga di sini. Kita sudah sampai di Dinoskate. Di Dinoskate ini kita bisa melihat replika binatang-binatang purba ya, berupa boneka besar yang seperti hidup ya. Satu di antaranya adalah
T-Rex ya, Tyrannosaurus mungkin, yang merupakan kelompok binatang purba karnivora ya, pemakan daging. Ada juga yang disebut dinosaurus ya, mungkin yang lehernya panjang seperti jerapah, itu masuk kategori herbivora, pemakan tumbuhan. Dan yang tampak di depannya kita nggak tahu ya, tapi di sini ditunjukkan bahwa ini ada namanya juga ya, nama kelompoknya. Ini telur dinosaurus. Kita bisa berpose-pose mengambil foto di dalam telur tersebut, tapi khusus anak-anak ya. Kalau orang dewasa mungkin dibilang lebay. Batam itu sangat ramai karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, berbatasan langsung dengan negeri Singa atau Singapura, dan juga negeri jiran Malaysia. Jadi ke Malaysia bisa ditempuh, dan juga ke Singapura bisa ditempuh dengan menggunakan kapal feri fast boat gitu ya, yang mungkin bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit. Batam tidak kalah ramai dengan kota-kota besar di Indonesia, karena di sini banyak dari beberapa suku mencari penghidupan di industri yang ada, baik dari Aceh, dari Sumatera Utara, Palembang, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Papua. Jadi bisa dikatakan miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara juga bisa kita lihat di kehidupan masyarakat Batam yang multisuku dan multiras. Batam memiliki bandara yang bernama Bandara Hang Nadiem, kelas internasional, dengan runway terpanjang di Indonesia. Setelah menginap 1 malam di Batam, hari ini kita akan langsung pulang ke Tanjung Pinang dengan menggunakan kapal Roro. Ya, kita sudah sempat mengunjungi mall-mall besar di kota Batam, Mega Mall, Nagoya Mall, dan Capri Mall. Lanjutnya kita akan kembali ke Tanjung Pinang dari pelabuhan Tanjung Uban, kira-kira jarak tempuh sekitar 60-70 kilo yang kita tempuh dengan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam lewat 30 menit. Ini adalah kondisi Roro. Kapal Roro ini cukup nyaman. Seat yang disediakan pun juga berbusa, empuk, enak untuk tidur bagi mereka yang kecapean. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pelabuhan Tanjung Uban dengan waktu tempuh perjalanan laut sekitar 1 jam. Sekian cerita dari kami, terima kasih sudah menonton.